masalah yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dilakukan oleh para guru yang merupakan pencermatan kegiatan belajar yang berupa tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Jadi kita itu dalam rangka meningkatkan pembelajaran dan juga menjadi bagian dari guru yang profesional, ya tentu harus diperbaiki dan ditingkatkan pembelajarannya. Kalau di dalam umum ya, aspek yang paling umum itu kita itu yang pertama itu misalnya di kurikulum yang sekarang kita gerakan itu kurikulum merdeka ya. Yang pertama itu berkaitan dengan bahwa kita pembelajarannya berpusat pada peserta didik gitu ya. Jadi di kurikulum kita ini acuan yang sedang kita galakan, yang sedang kita kembangkan itu bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Jadi berpusat pada peserta didik itu apakah kita melihat dari level tingkat pemahaman peserta didik itu, apakah kita bisa melihat dari kondisi lingkungan keluarganya dari peserta didik itu, atau bisa juga daya pikir ya, kemampuan untuk secara cepat merespon persoalan yang diberikan. Jadi kita itu guru memberikan rangsangan stimulus bagaimana respon siswa ketika diberikan problem. Gitu ya. Makanya di dalam kurikulum ini kan kita ditekankan untuk mengedepankan pada proses pembelajaran berdiferensiasi gitu. Pembelajaran yang melihat bagaimana anak didik itu tidak berdiri sendiri tapi bagian dari siswa yang lainnya. Dia akan menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Jadi problem-problem yang terjadi di sekolah itu merupakan sesuatu hal yang harus kita amati sehingga bisa berkembang. Jadi tentu kita mengajar itu tidak ingin anak didik kita itu tertinggal. Harapan kita anak didik kita itu meningkat, gitu ya. Makanya perlu untuk dilakukan mengetahui bagaimana pembelajaran berbasis peserta didik ini menjadi instrumen penting untuk kita melihat masalah-masalah yang terjadi di anak itu. Itu kalau kita melihat ya, permasalahan itu kan bagian dari pengumpulan data, bagian dari pengumpulan data, teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, dengan melakukan pengamatan. Dan ternyata misalnya daya dukung pengamatan itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa faktor kelas, lingkungan, faktor kelas, apakah kelasnya ini membuat jenuh, apakah lingkungan ini tidak support, apakah kepala sekolah ini mendukung, apakah guru yang lain tidak mendukung atau mendukung. Jadi semua komponen itu atau variabel itu yang berkaitan dengan proses pembelajaran ini, itu bagian dari masalah-masalah yang mungkin bisa disiasati. Pembelajaran berbasis peserta didik, pembelajaran berpusat pada siswa, kemudian juga yang kedua itu mencari akar masalah. Jadi kita itu kan akar masalah kita yang penting ya untuk lebih diperbaharui dan diperbaiki, ya itu mencari akar masalah. Jadi masalah itu dicari. Masalah itu dicari. Artinya dalam sebuah penelitian tentu ada gap gitu ya. Oh saya pengennya begini, itu hype ya.
Kita itu punya idealisme. Idealisme itu sebagai sesuatu hal yang tinggi yang kita inginkan. Tapi faktanya tidak, itu gap. Jadi bisa dikaji secara teoritis, bisa dikaji dari penelitian sebelumnya, kemudian ternyata berbeda ketika diterapkan di lingkungan di sekolah atau di kelas, bisa diterapkan dari fakta lapangan dengan fakta lapangan, bisa diterapkan fakta lapangan dengan teori atau teori dengan teori dengan fakta lapangan, ya. Itu masalah. Ya. Jadi ibu-ibu menjelaskan atau bapak-bapak menjelaskan masalah itu bukan hanya problem yang menjadi beban di dalam kehidupannya. Tapi masalah itu kita punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, tetapi pada prakteknya itu tidak sesuai. Satu itu. Atau kita membaca sebuah teori bahwa mengajar itu harus begini. Jadi, makanya kemarin saya UTS-nya begitu ya. Jadi teori yang kemudian di lapangannya seperti apa itu masalah. Oke, ya. Ini enggak terlihat enggak ya? Oke ya, sambil menunggu. Ya, ini kan tadi ya. Minta di zoom Pak dosen, tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Nah. Iya, enggak jelas. Nah. Ya. Nah, mudah-mudahan terlihat ini ya. Ya, terlihat Pak. Oke ya, ini jadi prinsip kita dalam melakukan penelitian ini, tugas utama guru itu adalah mengajar. Tugas utama guru itu mengajar. Jadi seorang guru kalau tidak mengajar ya tidak bisa dikatakan guru ya. Jadi guru itu mengajar. Dan mengajar itu harus ada yang mau diajarkan begitu ya. Kalau tidak ada yang mau diajarkan, siapa yang mau belajar gitu ya. Itu jadi ada interaksi antara siswa, antara guru dengan murid ya, ada interaksi. Ada yang diajarkan, ada yang mau diajarkan. Problemnya kalau ada siswa yang tidak mau diajar. Problem. Jadi kan mengajar itu kan transfer ya, transfer pengetahuan. Tapi dalam konsep ilmu modern kan tidak seperti itu. Mengajar itu adalah memfasilitasi bagaimana keinginan anak didik. Gitu ya. Jadi kita itu tidak ego untuk memberikan pengetahuan kepada anak didik sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita ini menjadi fasilitator, memfasilitasi keinginan-keinginan anak didik. Gitu ya. Apalagi misalnya di dalam konsep berbangsa dan bernegara. Di dalam konsep berbangsa dan bernegara. Anak didik kita itu dari background keluarga yang berbeda-beda. Dalam konsep berbangsa dan bernegara, orang tua itu punya keinginan yang berbeda-beda. Harapan orang tua ingin lebih baik daripada orang tuanya. Harapan yang paling ideal gitu ya. Kemudian punya konsep yang berbeda dengan gurunya. Ya, jadi maka kita harus bijak dengan menyikapi persoalan itu. Sebagai guru itu kan harus bijak. Sehingga tidak berbeda pemahaman terhadap orang tua. Jadi anak yang dititipkan kepada kita untuk diajarkan itu sebuah amanah.
yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kenikmatan terbesar bagi seorang guru adalah salah satunya mendapatkan amanah dari orang tua bahwa anaknya mau dididik di sekolah tersebut atau di orang tua, di guru tersebut. Dan kenikmatan yang paling terbesar juga salah satunya itu adalah anak itu hebat gitu ya. Jadi kalau kita melihat banyak sejarah itu kan ya begitu ya. Jadi guru yang bagus itu guru yang memfasilitasi muridnya, keinginan-keinginan muridnya. Jadi kalau gurunya tidak berprestasi tidak apa-apa. Yang penting anak didiknya bisa berprestasi. Jadi guru mampu mengantarkan anak didiknya mencapai cita-citanya. Ya. Gurunya hebat enggak? Guru tidak perlu hebat. Yang hebat itu adalah anak didiknya. Tapi akan lebih bagus gurunya hebat, anak didiknya hebat. Jadi anak didik itu akan menjadi hebat kalau dididik oleh guru yang hebat. Nah, jadi Bapak Ibu guru itu harus menjadi hebat, gitu ya, supaya anak didiknya hebat. Kan tidak mungkin anak didik itu mau dididik oleh orang yang tidak hebat. Nanti di bawahnya kan bahaya. Meskipun pada saat ini, sampai saat ini, ada banyak sekali dinamika bahwa pembelajaran itu dilakukan dengan mesin, tapi kan tidak punya hati, gitu ya. Makanya rasa itu lebih dominan dibandingkan dengan hati. Hati itu lebih dominan ya, maksudnya dibandingkan dengan pengetahuan yang dilakukan oleh mesin. Kita ini canggih ya, ChatGPT bertanya apa saja mampu dijawab itu. Tapi dia tidak mampu meletakkan prinsip sisi kemanusiaannya kalau dia mesin gitu ya. ChatGPT itu keren itu. Nah, itu ya, jadi guru itu harus hebat ya. Dan mengajar itu harus dengan pendekatan yang hebat. Kemudian metode pengumpulan tidak menuntut waktu yang lebih ya. Jadi sampai mengganggu begitu ya. Itu kan prinsip penelitian itu kan kita tidak terganggu ketika memberikan tugas-tugas yang untuk penelitian gitu ya, tidak terganggu. Jadi kalau kita mau ya melihat situasi kondisi anak kita ya, kita lihat bagaimana treatment yang kita berikan apakah mampu apakah tidak. Kalau tidak ya kita coba dengan pendekatan yang berbeda. Jadi pengumpulan ada metode pengumpulan ya, yang memberikan keleluasaan untuk bisa melihat situasi gitu ya. Kalau metode itu kan cara ya. Kalau metodologi itu ilmunya ya. Metode itu caranya, kalau metodologi itu ilmu. Harus reliable, harus valid. Valid itu ya belum tentu reliable, tapi kalau sudah reliable itu pasti valid gitu ya. Nah, ini kalau misalnya berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Kalau metode itu kan ada metode kualitatif, metode kuantitatif gitu ya. Ada metode mix method gitu ya. Udah mulai berkembang ya. Jadi kalau metode kuantitatif kita menggunakan instrumen yang disebar, misalnya survei atau angket. Gitu ya. Terkadang yang menjawab itu orang yang berbeda. Yang diminta itu kepala sekolah untuk menjawab instrumen kita gitu ya. Tetapi ternyata yang menjawab itu orang lain. Maka dibutuhkan bentuk yang disebut dengan nama kualitatif. Ya, wawancara gitu ya. Wawancara itu kan instrumen atau metode teknik pengumpulan data yang membantu ketika survei itu diberikan. Mengklarifikasi wawancara ini benar atau enggak. Kita akan memvalidkan dari pernyataan dengan wawancara itu. Benar enggak gitu kan ya. Apa yang dijawab itu klarifikasi. Maka dibuat mix method.
Sekarang sudah mulai tren ya penelitian yang berbasis dengan pendekatan mixed method. Nah, ibu-ibu kan membuat instrumen itu disebar ke orang tua atau ke anak didik. Anak didik tidak bisa menjawab, misalnya kakaknya menjawab, itu kan sudah tidak sesuai dengan tujuan penelitian kita kan. Maka bentuk klarifikasi pembenarannya atau kebenaran datanya melalui kualitatif. Pendekatan kualitatif itu membantu kita untuk meyakinkan bahwa penelitian ini real gitu. Penelitian ini sesuai dengan datanya. Ya, masalah cukup merisaukan. Jadi ada kegelisahan. Kenapa sih anak didik saya tidak mau belajar atau mengalami penurunan prestasi, begitu ya? Kenapa sih anak didik saya tidak ada motivasi belajar? Ya, kalau saya gambarkan tentang misalnya psikologi ya, ada anak yang memahami bahwa api itu berbahaya. Masih anak-anak ya. Kemudian setelah dewasa, ternyata api itu tidak berbahaya. Api itu kalau bisa dikendalikan akan menjadi bermanfaat. Itu paradigma berpikir yang berbeda di masa anak-anak dengan sudah dewasa. Sama ketika kita mencari ada kegelisahan itu. Kayak misalnya kalau saya gambarkan begini ya. Kalau menggunakan pendekatan analisis kausalitas misalnya. Pendekatan analisis sebab akibat. Sebab akibat. Ada sebab pasti ada akibat. Tapi apakah benar gitu ya? Bahwa semua akibat itu ada sebabnya. Tapi apakah benar bahwa sebab itu harus menghasilkan akibat? Udah mulai ke sana pemikirannya. Nah, kemudian apakah benar bahwa setiap asap itu berasal dari api? Apakah kemudian bahwa setiap api itu pasti menghasilkan asap? Itu analisa sebab akibat. Maka bisa menggunakan pendekatan analisa itu. Nah, analisa. Jadi itu analisa ini digunakan ya biasanya di discussion ya di dalam penelitian itu kan konsep umum dari sebuah penelitian itu kan dikenal dengan nama IMRAD gitu ya. IMRAD. Apa itu IMRAD itu? Ada yang tahu nggak? IMRAD. IMRAD itu introduction, method, result ya, discussion, conclusion gitu ya. Nah ini, jadi analisis itu di dalam sebuah penelitian biasa dimasukkan di dalam bagian discussion. Di dalam bagian discussion. Itu ada yang menggunakan pendekatan metode analisis kausalitas. Ada yang menggunakan pendekatan analisis SWOT. Ya, misalnya beberapa jurnal ketika Bapak mengirimkan artikel ke jurnal internasional itu selalu ditegur mana analisisnya, analisis SWOT, pendekatan analisis SWOT oleh reviewer. Beberapa reviewer ya, baik nasional maupun internasional begitu. Reviewer nasional begitu mempertanyakan bagaimana analisisnya di dalam diskusi. Jadi kalau membuat buku ibu bapak-bapak itu mudah, yang mudah itu membuat buku. Buku itu kan bebas. Alam berpikir kitanya untuk menyelesaikan sesuatu dituangkan dalam sebuah buku itu bebas. Tapi tetap harus ada referensi ya. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau menuangkan sesuatu itu harus ada referensinya. Menuangkan sesuatu dalam sebuah tulisan itu harus ada referensinya. Kalau tidak ada referensinya itu hayalan saja. Jadi dikatakan ilmiah itu karena menyadur ilmiah penelitian yang lain. Jadi penelitian kita itu harus berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ya. Kita itu harus memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya itu yang kemudian bisa disebut sebagai novelty, kebaruan, ketikanya novelty.
atau bisa disebut dengan apa state of the arts gitu ya. Itu ya. Jadi nanti ibu-ibu atau bapak-bapak ada kegelisahan di dalam penelitian itu, kerisauan. Ya. Jadi shock tapi dibuat gelisah. Sehingga kita bisa mengantisipasi kegelisahan itu dengan penelitian. Penelitian yang pertama itu intro, misalnya introduction berkaitan, introduction itu isinya 5 ya kalau nggak salah, 5. Apa yang satu, apa yang terjadi, ya, introduction nih. Apa yang terjadi, yang kedua kenapa terjadi, yang ketiga bukti itu ada terjadi, kemudian analisis yang kita gunakan, baru kesimpulan, solusi. Tapi solusi masih asumsi kayaknya ya, asumsi. Jadi 5. Jadi Bapak Ibu kalau mau menulis intro atau pendahuluan lah di kita itu sering disebut dengan pendahuluan itu 5. Ya, 5 hal itu. Apa yang terjadi, kenapa terjadi, bukti terjadinya sesuatu itu. Kemudian yang keempat itu analisis yang kita gunakan, analisis tapi jangan banyak-banyak. Analisisnya Pak Khomeini, saya melihat Pak Khomeini dan teman-teman yang lain. Ya, nah kemudian yang terakhir itu solusi, ya Pak Khomeini. Kalau di laptop nggak bisa dilihat ya karena lagi menampilkan ini, tapi saya melihat di HP. Saya kan menggunakan 2 akun gitu, jadi bisa melihat. Ya, Pak Khomeini, Pak Mukhlis juga terlihat nih, Pak Mukhlis, Usapa, Pak Imam itu saya ini. Berarti saya sendiri ada 2 akun, saya lupa. Pak Cecep, Pak Bu Sapa ya, Bu Sapa di sini tuh. Ada Bu Sapa. Ini saya sapa lah biar ini ada gitu hatinya tuh. Ternyata betul ya kalau anak didik kita dipanggil namanya itu langsung jayap. Bu Nur, Akang, Bu Ahmad, Bu Wanda, Pak Ahmad ya, Pak Akang dari Bandung ya? Bukan Pak, dari Karawang Pak. Oh Karawang. Oke, Karawang. Goyang Karawang, saya ingatnya itu. Baik, mana. Oke ya, kita lanjut. Jadi ada kegelisahan. Jadi intro. Termasuk juga di abstrak, kembali lagi ya. Di abstrak itu harus mencakup tujuan penelitian. Harus menjelaskan apa yang berbeda dengan penelitian kita dengan penelitian orang. Di abstrak. Tujuan penelitian, kemudian metodologi penelitian atau metode penelitian, kemudian hasil penelitian atau literatur review. Jadi pertama itu di abstrak itu harus dituliskan yang pertama itu tujuan penelitian.